Assalamualaikum, Dina. Waalaikumsalam, Kak. Bentar. Gimana? Aduh, Kak, aku minum bentar ya. Aku minum bentar ya. Kak, aku tremor banget, Kak. Astagfirullah. Kak, aku izin minum bentar aja, Kak. Aku minum bentar ya, Kak. Iya. Boleh, Kak? Boleh. Tes. Suaraku Jelas. nggak, Kak? Iya. Alhamdulillah. Ya. Bisa kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin bi'ain ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang begitu mulia, yaitu ujian ayat-ayat ekonomi Islam atas nama Dina Juni dengan NIM berapa Dek NIM-nya? 18-22-405, Kak. Ya, 18-22-45. Ya. Di sini sudah hadir para penguji pada ujian kali ini, yaitu ada Fitri, ada Rani, dan ada Ria. Seperti biasa pada ujian kali ini itu ada dua sesi. Sesi yang pertama membacakan ayat-ayat ekonomi Islam bil Ghaib. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab dari para penguji. Ya, sudah siap Dek, Dina? Bentar, Kak, tarik nafas. Siap, ya. Insya Allah, Kak, siap. Baik, untuk menambah keberkahan pada ujian kita kali ini, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu ujian kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silahkan untuk sesi yang pertama kepada Dina. Tafadhol 'alaiha mashkur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama ini saya akan bacakan berurut-urut ya secara mandiri. Untuk ayat-ayatnya juga sudah saya kasihkan ke Rani. Bismillah. Saya mulai.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatin min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amaruhu ilallahi wa man 'ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tadi ayat riba surat Al-Baqarah 275. Selanjutnya adalah ayat akuntansi surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub waliyaktub bainakum katibun bil 'adl wala yaba katibun ay yaquba kama 'allamahullahu falyaktub waliyumlil ladzi alaihi al-haqqu fa in kana alladzi alaihi al-haqqu safihan aw فإن كان الذي عليه الحق سفيها أول حياتك الله ورسوله ولا يبخس منه شيئا ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل Astagfirullah. Coba diulangin deh. Dari awal, Kak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub wal yaktub bainahum katibun bil 'adl wala yaba katibun ay yaquba kama 'allamahullahu falyaktub waliyumlil ladzi alaihi al-haqqu fa in kana alladzi alaihi al-haqqu safihan aw waliyattaqillaha rabbahu wa la yabkh. Coba pelan-pelan deh. Gak usah dari awal ya, Kak. Alladzi alaihi al-haqqu safihan awal yattaqillahu rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an dha'ifan aw la yastati'u an yumillu huwa falyumlil waliyuhu bil 'adli wastashhidu syahidaini minar rijalikum fa'il lam yakuna rujulaini farajulun wa mar'atani mimman tardawna minasyuhada Tardawna. Oh iya. Ini Al-Baqarah 282 ya. Agak fa'ilam yakuna rujulaini
farajulun wa mar'atani mimman tardayna minasyuhada'i an tadilla wala ihdahuma ولا إحداهما فتذكر إحداهما أخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تسأموا أن تأتوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم وإن تفعلوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد جناح ألا تعتبوها فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Oke, kalau diulangi sekali lagi bisa. Agak susah Kak, aku kurang begitu hafal ayatnya. Biar lancar. Ya. Ini Al-Baqarah ayat 282. Diulang lagi Kak. Ya. Coba pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin musamma faqtubu wal yaktub bainakum katibun bil ad. Itu pendek, bil ad. Wala ya baka tibun ayyaktuba kama allamahullahu falyaktub. Diulang lagi Kak. Allamahullahu falyaktub. Allamahullahu falyaktub. Waliyumlilil ladzi alaihil haqqu fa in kana alladzi alaihil haqqu syafihan aw walyattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an dha'ifan aw la yastati'u an yu'milla huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rujulaini farajulun
wa rajulu wa mar'atani mimma taraduna minasyuhada'i an tadilla wala ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra wala yaba syuhada'u idza ma tas'amu anta atubu saghiran aw kabiran ila ajalihi dzalikum aqsatu inda Allahi wa aqwamu lisyahadatihi wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratum hadiratum tadirunaha bainakum falaysa alaikum wa in taf'alu wa ashhidu idza tabayatum wala yudarru katibun wala syahidun junahun alla ta'tubuha fa innahu fasuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Selanjutnya itu tentang konsep kepemilikan. Itu ayat Al-Hadid ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulku samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Selanjutnya itu konsumsi atau pembelanjaan harta. Itu Az-Zariyat ayat 19 dan Al-Ma'rij ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisya'ili wal mahrum. Al-Ma'rij 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Selanjutnya itu kekayaan yang berlebihan atau kekayaan harta yang berlebihan. Itu Abasa ayat 5. Amma man istaghna. Selanjutnya itu mencari harta. Mencari harta atau kekayaan itu Al-Mudassir ayat 6 dan Al-Fajr 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamtun tastakfir. Al-Fajr 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Fitnah dari harta dan orang-orang fakir. Fitnah dari harta itu Al-Alaq surat 96 ayat 6 dan orang-orang fakir itu Ad-Duha ayat 10. Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Ad-Duha ayat 10. Wa amma ila fala tanhar. Selanjutnya ayat tentang sedekah itu Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam
fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Selanjutnya itu tentang seorang yang dapat dipercaya atau amanah. Itu di Al-Ma'rij ayat 32 dan Al-Ma'rij ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ayat 35. Ulaika fi jannatin ma'rum. Selanjutnya itu tentang takaran nih atau timbangan itu di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Iya, surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza qtalu Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Selanjutnya itu harta orang kafir bukan? Harta orang kafir dan juga ayat harta orang kafir dan juga ayat tentang pencurian. Harta orang kafir itu di Al-Humazah ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Tentang pencurian ini di Al-Mutahanah Al-Mutahanah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusrikna billahi syai'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala yaqsinaka fi ma'rufi fabayyihunna wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Setelah itu ayat tentang pencurian berarti utang piutang dan juga tentang waris. Utang piutang Al-Hadid ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha faradan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Tentang warisan itu surat Al-Fajr ayat 19. Wa yaquluna Wataquluna turasa aqlal lamma. Terus ayat tentang industri. Berarti ayat tentang industri dan tentang ayat waktu bekerja. Ayat tentang industri itu di surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wa mizana liyaquman nasu bil qis.
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومن 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 ومنافع للناس ليعلم الله من يدرسه ورسوله بالغيب إن الله qadiyyun aziz. Tentang waktu bekerja itu surat An-Naba ayat 11. Waja'alnan nahara ma'asya. Terus tentang perdagangan internasional itu surat Quraisy ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayb. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayb. Selanjutnya itu tentang menggunakan harta dengan zalim ya. Itu surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke. Yang terakhir tentang fa'i. Fa'i itu surat Al-Hasyr ayat 6. Ya, fa'i itu surat Al-Hasyr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afa'allahu ala rasulihi minkum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabi walakinnallaha yusallitu rasulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Udah habis ya? Ada yang kurang, Kak? Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirabbil. Sesi 1 telah selesai dibacakan oleh Dina Juni. Sebelum beranjak ke sesi yang kedua, dimohon ke para penguji dan juga Dina ya, dibuka Al-Qur'annya, bukan lembar ujian ini tapi Al-Qur'an. Coba perhatikan Al-Baqarah ayat 282. Kita sinkronkan dengan di Al-Qur'an. Sudah semuanya? Para penguji sudah dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 282. Sudah belum? Benar. Halaman 48. Udah, Kak? Ya. Udah ya. Nah, coba sama-sama kita perhatikan. Jadi, apa yang Dina tulis di dalam lembaran ujian ini, nah ternyata ada yang terlewat dari yang di Al-Qur'an. Apa? Nah, contohnya nih ya, di ayat yang ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di lembar ujiannya itu di baris yang ke apa ini? Yang kedua ya.
Sudah ketemu baris yang kedua di lembar ujiannya. Wal yumlillahi alaihil haqqu. Seharusnya wal yattaqillaha rabbahu. Tidak ada kan? Iya, Kak. Nah, ya. Seharusnya wal yumlillahi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Baru ayat di bawahnya fa in kana alladhi alaihil haqqu. Ya, temu ya. Nah, selanjutnya, kalau di lembar ujian di baris kelima. Nah, kelima, ini nih. Fa illam yakuna rajulaini farjulu wa imra'atani mimman tarundawna minasyuhada an fadilla ihdahuma. Sedangkan kalau di lembar ujian itu ada walaknya. Ya. Nah, seharusnya wala itu di bawahnya gitu. Jadi yang benar itu adalah antabilla ihdahuma fatudzakiru ihdahumal ukhra. Nggak ada walaknya. Ya kan? Ya nggak? Ya enggak nih? Harus satu frekuensi dilihat. Ketemu nggak? Ketemu, Kak. Iya. Terus wala ya'basyuhada idza ma wala. Nah, sedangkan di sini nggak ada kan walanya, malah di atas. Harusnya walanya di bawah. Wala tasamu. Ya. Gitu. Ya. Itu sedikit koreksi. Jadi Dina habis ini dikoreksi untuk di lembar ujiannya Al-Baqarah ayat 282 tadi. Ya, Dek ya? Ya. Ya, Kak, makasih. Baru tahu juga ternyata berantakan. Iya. Iya, nanti diperbaiki. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab kepada para penguji. Dipersilahkan. Tafadhol, siapa yang mau pertama? Aku, Kak. Boleh ya, Fitri. Kedengar ya? Soalnya takut bising. Dengar jelas kan, Kak? Jelas. Oh ya. Oke, Dina. Pertanyaan yang pertama mengenai riba gitu. Nah, sebelumnya coba Dina bacakan ayat mengenai riba. Bentar, ini dibaca. Dibaca kan? Iya, tapi bil goib ya. Oh iya. Dibaca bil goib. Bismillahirrahmanirrahim. Riba ayat berarti Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba.
Wa man ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man adafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, bisa dijelaskan nggak maksud dari ayat itu apa gitu? Diperinci gitu loh, diperpanjang. Ini kan ayat tentang riba. Nah, coba diperpanjang gitu loh konteks ayatnya. Bentar, ini maksudnya diperpanjang itu cuma jelaskan aja gitu. Iya, maksud ayat itu iya. gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi untuk maksud ayat ini ya, ayat ini menjelaskan tentang riba. Sebelumnya aku izin ya, pengen buka apa aja ya, buka kertas ujiannya, pengen bacain artinya nggak apa-apa ya. Oke. Ini ya, untuk orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Nah, di sini kemudian ada di satu kalimat ini ya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan orang yang kemasukan setan karena gila. Kita lihat orang yang memakan riba itu pada saat ini itu nggak kelihatan kalau misalnya mereka itu makan riba ya. Mereka itu di saat di dunia ini seperti pakaiannya bagus, punya mobil, punya rumah bagus ya. Padahal kebanyakan ya mohon maaf itu biasanya mereka meminjam dari bank, terutama untuk pegawai negeri. Karena ini beberapa pengalaman dari orang tua juga ya waktu zaman dahulu. Yang sekarang utangnya masih ada juga, ya Allah. Nah terus kemudian ini dijelaskan, ini berdirinya seperti karena kemasukan setan karena gila itu tuh sebenarnya seperti apa? Padahal kan kita melihat mereka itu bagus ya berpakaiannya ini itunya. Tapi ternyata di sini adalah berdirinya ini seperti mereka itu yang gimana saat dibangkitkan gitu loh. Mereka itu saat dibangkitkan dari alam kubur kemudian dibangkitkan menuju pada mahsyar ya. Itu mereka itu seperti kebingungan dan juga susah ya untuk berdirinya. Dan inilah yang disebutkan kalau misalkan mereka itu seperti orang-orang yang terkena tidak dapat berdiri seperti orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Karena nanti di akhirat dan kemudian saat dibangkitkan itulah yang akan terjadi pada mereka. Jadi tidak dijelaskan ya di dunia ini mereka itu seperti itu, tapi dijelaskannya itu melainkan itu di akhirat. Ya, kemudian di situ sebenarnya ayat riba ini juga ada beberapa ayat yang saya tahu itu membahas tentang riba ya, itu surat Al-Baqarah ayat 278 dan juga surat Al-Imran ayat 130 ya. Di situ dijelaskan juga kalau misalkan riba itu haram. Ini ya untuk kalimat pertama. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Di sini maksudnya adalah berdasarkan tafsir ya, berdasarkan tafsir yang saya pelajari dan saya baca. Di sini maksudnya itu adalah mereka itu beranggapan dan berkata bahwa kami itu sama-sama untung. Maksudnya itu adalah mereka menjadikan riba ini adalah sebuah bisnis, sama seperti yang namanya jual beli. Dan akhirnya kelihatan pada saat ini kalau perbankan itu adalah sebuah bisnis ya. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah riba ya, dan itu tidak sama dengan jual beli, itu berbeda. Lalu kemudian di sini mereka juga beranggapan nih orang-orang yang beranggapan pada zaman Quraisy dan zaman saat ini ya, mereka beranggapan sama, yaitu riba ini sama-sama menguntungkan seperti saat kita berbisnis atau saat kita berjual beli. Dan akhirnya mereka beranggapan hal yang seperti ini. Ini yang terjadi pada orang-orang Quraisy dan juga terjadi pada saat ini. Ya, tapi sebenarnya ada perbedaan yang paling mendasar daripada riba ini. Itu perbedaannya adalah si riba ini dia itu hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu orang yang pemberi ribanya, dan yang penerima ribanya ini dia itu hanya mendapatkan kerugian saja. Sementara kalau misalkan jual beli ini kedua orangnya itu mendapatkan keuntungan, yang satu mendapatkan barang, yang satu mendapatkan profit ya. Tapi di sini tidak ada. Dan kemudian ternyata ya, selain itu ternyata banyak hal-hal picik lain yang orang Islam itu
mereka itu tahu ya riba. Orang Islam kalau pada saat ini mereka itu tahu riba dan tahu itu haram, dan akhirnya riba ini tidak ditunjukkan. Seperti misalkan riba ini dibuat dalam bentuk lain. Kalau namanya itu yang pernah dibahas dengan Ustadz Sidik itu adalah syubhat riba ya. Jadi riba yang disamarkan. Misalkan riba itu dijadikan seperti akad ijaroh ya, seperti akad hibah ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kartu kredit syariah. Sebenarnya sama-sama riba sih sama kartu kredit biasa. Karena cuma bedanya kalau kartu kredit biasa itu jelas ya tertera dan namanya bunga. Tapi kalau misalkan kartu kredit syariah itu tidak tertera yang namanya bunga, yang ada itu diganti dengan kata-kata hibah dan lain sebagainya. Lalu kemudian Dina, udah apa? cukup. Udah cukup. Oke, kita lanjut ke kasih. pertanyaan selanjutnya ya. Pengertian riba. Nah, coba Dina jelaskan riba itu apa sih gitu. Riba itu sesuai dengan apa yang aku pernah pelajari ya, riba itu adalah kelebihan atau bunga dari akad utang piutang. Itu saja sih. Itu aja. Ya. Terus kemudian jenisnya riba itu ada berapa? Itu ada 2. Yang pertama itu coba sebutkan dan itu, jelaskan ya. Itu ada yang namanya riba nasi'ah sama riba fadl. Kalau riba nasi'ah itu riba yang terjadi karena adanya kelebihan waktu atau tambahan yang terjadi akibat adanya tambahan waktu. Contohnya misalkan seperti seseorang yang punya hutang ya, kemudian menunda pembayaran hutangnya, maka si pembayar hutang ini mensyaratkan, boleh kalau kamu tunda, asalkan kamu ada kelebihan yang harus kamu bayar atas waktu yang kamu tunda bayarkan itu. Contohnya seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan riba fadl ini riba yang terjadi akibat karena jual beli ya. Riba yang terjadi akibat karena jual beli, itu aja sih. Contohnya? Oke, riba yang terjadi akibat karena jual beli ini contohnya itu yang paling gampang, yang paling bisa diindra ya, itu adalah pertukaran mata uang atau juga pertukaran dengan barang-barang ribawi. Ya, misalkan ini ada sebuah hadis yang menjelaskan isinya ya, aku tidak terlalu hafal, mohon maaf. Isinya itu tukarkanlah emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian syair atau di situ barang ladang, kalau misalkan sekarang itu namanya jawawut ya, lalu gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama zatnya dan takarannya itu sama dikembalikannya. Dan kalau misalkan ada kelebihan itu adalah riba. Nah, jadi ya contoh kalau misalkan jual beli seperti itulah. Misalkan kalau sekarang ya itu bukan menukar emas tapi malah jual beli emas. Atau itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada kelebihan nih, ditukarkan ya emas dengan apa ya? Emas dengan perak kayak misalnya emas dengan uang, atau misalkan contoh yang lainnya ya pertukaran mata uang sih sebenarnya, dan juga pertukaran barang-barang ribawi itu. Ya, gini deh. Contohnya ya yang gampang, misalnya beli garam di warung ya. Terus utang, yang nggak boleh utang. Soalnya kalau utang itu bisa ada ribanya. Nah, terus pertukaran uang itu jadinya boleh atau enggak, Din? Sebenarnya boleh pertukaran uang asalkan sesuai syariat. Syaratnya itu dijelaskan di hadis itu ya. Syaratnya itu adalah kontan, dan juga hadis yang sama ya. Tapi saya nggak hafal hadisnya. Itu syaratnya adalah kontan, dan kemudian itu nilainya sama ya ditukarkannya. Kalau sekarang jelas-jelas itu mohon maaf tuh nggak boleh ya, karena memang kalau pertukaran mata uang itu ada jeda waktunya gitu loh. Ya gitu sih sebenarnya. Ya. Terus kemudian coba Dina ini jelaskan implementasi riba zaman sekarang itu gimana sih gitu. Terus kemudian kasih contohnya gitu. Implementasi riba saat ini itu seperti apa ya? Itu seperti
kalau misalkan tidak ada yang memakan, kalau misalkan saat ini semuanya sudah terkena riba ya. Kalau misalkan dia tidak memakan riba, maka pasti dia itu terkena imbasnya. Ya, contohnya itu saya ambil enaknya itu kayak diri saya ya. Diri saya itu orang tua kan PNS kan. Orang tua PNS dan kemudian terpaksa ya. Dan kemudian saat dulu itu masih belum paham dan kemudian pernah mengambil uang bank untuk membangun itulah pokoknya untuk membangun rumah biasanya. Dan rumah yang saya tempati itu adalah imbas dari riba ya, walaupun saya tidak memakan riba. Tapi saya tinggal di rumah yang ada ribanya. Dan ya kalau implementasi riba sekarang itu masalahnya adalah banyak orang yang tidak paham agama dan akhirnya riba itu dianggap ya hal yang biasa saja. Dan bahkan mereka kebanyakan tidak tahu riba itu apa. Implementasi seperti itu sih. Riba ini sekarang udah merajalela sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Putri apa? Iya. Ya sekarang tuh banyak ya implementasinya Iya, riba rentenir gitu kan, terus kemudian di perbankan gitu itu kan banyak ya. Iya. Terus kemudian itu aja sih Kak Isma dari aku. Oke, jazakillah khair Fitri. Oke, terima kasih Fitri. Silakan langsung dilanjutkan saja penanya berikutnya. Oke, tes. Suara aku kedengaran nggak? Cek. Kedengeran. Baik, Dina, sudah siap ya? Iya, insya Allah siap. Ya, sebelumnya saya mau cross-check dulu ya. Oke. Nah, di ayat akuntansi itu Al-Baqarah ayat 282 itu ada bacaannya. Ala tartabu illa ang takuna tijaratan hadiratan turiduna atau tudiruna. Kak, bentar ya. Ini ada tamu. Aku boleh izin nggak? Nggak tahu gimana ketua sidangnya. Oke, Kak. Udah kok tadi. Nggak jadi. Udah di itu sama yang lain. Apa Kak tadi? Mohon maaf. Tijarotan hadirotan turiduna atau tudiruna. Bentar Kak, aku juga harus cross check lagi soalnya ayatku salah yang di ayat akuntansinya. Enggak, bil goib, jangan ngelihat. Oh gitu. Ya, enggak ngelihat. Jadi enggak ada apa-apa ya di situ ya, ditutup PPT-nya atau PDF-nya. Afwan Kak, boleh tolong diulang? Aku juga nggak terlalu hafal ayat yang ini soalnya. Ya, aku ulang ya. Mohon maaf Kak. Di situ ada potongan ayat. Ilaang takuna tijaratan hadirotan turiduna atau tudiruna. Ya pilih aja turiduna atau tudiruna. Yang pertama Kak. Turiduna. Maaf. Ya, tudiruna Kak, ya. bentar. Tudiruna.
Mbak Isma ini sampai jam berapa ya aku? Halo, tes Mbak Isma monitor. Iya, Aku dikasih waktu sampai berapa menit ini? silahkan. Berapa? Din itu masih di mute. Oh ya, maaf Kak. Oke Kak, tadi mohon maaf itu tadi harus benar-benar dihampirin. Jadi mohon maaf gak enak saya ini juga. Ya, lanjut ya. Ya, masih di akuntansi, ayat akuntansi. Nah, di dalam ayat akuntansi itu ada ya ayat yang membicarakan tentang melakukan hutang piutang pada waktu yang ditentukan. Coba Dina jelaskan apa aja syarat-syarat untuk kita itu bisa hutang piutang. Untuk bisa hutang piutang itu ya, yang pastinya ada akad hutang piutangnya dulu ya. Karena kalau hutang piutang nggak ada akad ya nggak jelas juga sih, sama aja kayak bukan hutang piutang. Terus kemudian syarat keduanya itu kalau kita hutang piutang itu ada transaksinya itu di ayat ini dijelaskan itu ada 2 poin. Yang pertama itu adalah hendaklah, kemudian itu ditulis dan didiktekan oleh orang yang ingin meminjam atau ingin berhutang ya. Jadi si orang yang punya piutang, atau misalkan saya nih pinjemin duit ke orang, terus saya mendengar orang itu berbicara kira-kira pengen pinjam berapa, terus saya tulis. Nah, terus yang pertama ada ditulis, terus yang kedua itu adalah ada saksi ya, kalau di sini dijelaskan ya. Syaratnya itu ada saksi, saksinya itu kalau di sini uh, di sini kemudian jika tidak ada saksi itu 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan juga seorang yang perempuan ya, pokoknya ada saksi Kak, supaya ini fungsinya adalah ini datanya nih ditahu sama orang lain kalau misalkan oh ternyata dia punya hutang nih sama kamu dan datanya ada. Dan juga kemudian itu jangan lupa untuk ditagih ya hutangnya. Nah, terus di sini juga di ayat ini dijelaskan kalau misalkan hutang piutang, hendaklah itu yang menuliskannya itu jujur. Jadi nanti ditagihnya juga jujur. Ya, karena kalau enggak kan itu termasuk apa ya, ya zolim gitu sih Kak. Kalau enggak itu jujur dan juga enggak boleh dilebihkan ya untuk yang penulis hutangnya. Dan kalau misalkan yang ditulisnya nih, orang yang mau nulis hutangnya nih, saya nih mau nulis hutangnya teman saya, terus saya misalkan lagi apa ya, lagi sakit, itu boleh diwakilkan. Tapi yang diwakilkan ini harus jujur juga orangnya, adil dan dapat dipercaya juga. Soalnya kan ya kita nggak tahu kan kalau misalkan dia ternyata nauzubillah min dzalik ternyata tidak jujur orangnya. Ya. Oke, itu aja sih Kak, syaratnya ada 2 aja. Jadi hutang piutang itu hukumnya apa? Hutang piutang kalau di akad muamalah ya, ini hutang piutang boleh aja sih Kak. Tapi kalau orang yang memberi hutang itu yang, ini maaf kalau salah ya, yang saya tahu itu sudah memberi pinjaman dan mengembalikan itu wajib. Ya, betul ya. Jadi hutang piutang, meminjam hutang itu hukumnya boleh dan meminjamkannya itu hukumnya sunnah karena ta'awun bentuknya. Terus kalau misalnya aku berhutang ke Dina uang 100.000, terus bayarnya pakai apa ya? Pakai baju gitu. Maksudnya dress atau gimana, itu boleh nggak? Kalau sepemahaman aku ya kayak yang pernah aku pelajari, kalau misalkan hutang, bayarlah dia itu dengan yang
sejenis dan sama zatnya ya. Kalau saya belajar di tempat Ustadz Sidik ya, dia misalkan utang uang, ya udah gitu bayarnya uang. Nah gitu sih Kak. Ya, ya betul ya. Jadi bayarnya ya harus sejenis gitu ya, harus uang. Kalau teman-teman pernah lihat, kalau misalnya kita belanja, terus ada kembaliannya, terus biasanya dikasih permen, nah itu nggak boleh tuh kembaliannya. Gitu. Nah terus apa lagi ya? Coba di tema kelima, kekayaan harta yang berlebih-lebihan. Nah, apa itu berlebih-lebihan? Kalau berlebih-lebihan secara kita itu sebenarnya apa ya, berlebihan itu gimana penjelasannya ya? Kalau berlebihan itu lebih dari cukup ya. Jadi kalau misalkan kebutuhannya itu lebih dari kebutuhannya, dan juga hartanya itu kemudian lebih untuk kayak dipergunakan untuk hal yang mubazir ya. Seperti itu Kak, maksud ayat yang saya tuangkan di sini. Untuk berlebih-lebihannya juga sudah artinya juga sama seperti itu kurang lebih, insya Allah yang saya pahami. Ya. Masuk ke dalam pilar-pilar sistem ekonomi Islam yang ke berapa? Kalau berlebih-lebihan. Ya, dari ekonomi Islam. Ya ada di dalam pilar-pilar ekonomi Islam pada Nusantara. Aku nggak baca Kak, maaf aku nggak tahu pas. Aku nggak baca bukunya Kak, harta yang berlebihan buku mazhab Hampara. Apa hukumnya berlebih-lebihan? Kalau harta berlebih, kalau harta yang berlebih itu sebenarnya hukumnya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan harta yang berlebih-lebih, yang lebihnya ya, harta kekayaan yang lebihnya itu digunakan misalkan kayak mubazir ya, itu makruh ya, lebih ke makruh, sayang gitu. Tapi kalau misalkan ada di ayat yang saya jelaskan ini juga, untuk berlebih-lebihannya itu digunakan untuk kemudian misalkan ya, untuk dia itu menghalang-halangi Islam ya, pada saat di zaman Quraisy dulu, dan juga kemudian digunakan untuk dirinya itu mencari secara terus-menerus sampai kemudian kikir itu segala macam ya, harta yang berlebihannya itu jadi haram Kak, dan dipertanggungjawabkan. Ini disedekahin aja. Ya. Tadi ada nyinggung tentang mubazir atau tabzir. Itu hukumnya makruh, haram Ya. atau gimana? Ya kalau yang sepemahaman saya untuk mubazir itu lebih ke makruh sih Kak. Karena kan itu kan hartanya dia kan, jadi seorang itu boleh mempergunakan hartanya itu sesuai apa yang dia mau. Tapi kalau untuk digunakan hal yang tidak penting, ya makruh juga sih Kak. Lebih baik dihindari dan disedekahkan aja. Apa itu mubazir atau tabzir? Mubazir itu gimana ya Kak penjelasannya? Mubazir itu kayak menggunakan sesuatu itu secara lebih dan tidak sesuai porsinya. Gitu sih Kak. Jadi kayak membuang-buang gitu loh. Menggunakan sesuatu secara lebih dan tidak sesuai dengan porsinya. Misalkan kayak makan ya, makanan mubazir atau berlebih-lebihan nih mubazir, dan akhirnya makanannya itu tidak berguna dan dibuang. Seperti itu, jadi tidak sesuai porsinya. Menggunakan makan itu tidak sesuai porsinya, akhirnya mubazir. Itu sih Kak. Ya. Coba aku lurusin ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi yang dimaksud berlebih-lebihan itu masuk ke dalam pilar-pilar ekonomi Islam dalam pemanfaatan kepemilikan. Nah, dalam hal ini tuh penggunaan kepemilikan. Berlebih-lebihan itu masih halal sebenarnya. Dia tapi masuk di makruh. Nah, atau boros idaatul mal.
Nah, jadi berlebih-lebihan itu masih halal, tapi hukumnya makruh. Nah, teman-teman tahulah sendiri ya makruh itu apa. Sedangkan kalau tabzir atau eh, mubazir, nah itu tuh hukumnya haram ya gitu. Karena memang pengertian dari tabzir sendiri itu adalah menggunakan harta untuk jalan keburukan gitu. Jadi idaatul mal berlebih-lebihan itu idaatul mal itu masih boleh, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau mubazir, nah mubazir itu menggunakan harta di jalan keburukan. Nah itu tuh udah apa sih namanya udah masuk haram. Jadi kalau misalnya makan ya makan berlebih-lebihan gitu. Nah itu tuh bukan tabzir namanya atau bukan mubazir gitu. Nah itu namanya itu masuk ke idaatul mal berlebih-lebihan. Nah gitu ya. Oke Kak, jazakallah khair. Terus apa lagi ya? Nah ini nomor 7 ada fitnah dari harta. Nah, maksudnya fitnah dari harta itu gimana ya, Din? Apa Kak? Kok suaranya Di tiba-tiba hilang ya? ya, Tes. ada sih cuma kayak kecil betul gitu. Udah jelas kok. Jelas ya. Eh, di tema ketujuh itu ada fitnah dari harta. Nah itu maksudnya apa? Bentar, aku pengen lihat artinya, nggak apa-apa ya Kak. Aku lupa artinya soalnya. Oh iya, kalau anu Kak, ini oh ya, di sini kalau fitnah dari harta ini ya, artinya itu sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Di sini aku sebenarnya ayat ini aku lihat di indeks Al-Quran, dan setelah aku baca tafsirnya ya ternyata nyambung juga sama ayat ekonomi. Ini masih di mute kah? Oh enggak. Sama ayat ekonomi dan isi tafsirnya itu ya Kak, Ya. seingatku itu, manusia itu memang bangga itu terhadap materi. Materi maksud itu harta ya Kak, sehingga dia itu nggak segan-segan untuk berbuat zalim karena dia tuh bangga banget sama hartanya. Dan di ayat ini dijelaskan sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ini sebenarnya agak ambigu ya, tapi setelah saya baca tafsirnya ya seperti itu Kak. Jadi contohnya kayak bos ya, kayak orang kapitalis sekarang dia tuh bos, jadi boleh untuk ibaratnya kayak karena bos jadi boleh menginjak injak untuk karyawannya. Itu Kak contohnya. Ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak. Terus kalau tadi ya apa sih namanya penggunaan harta yang tadi zolim ya, iya ya Dina ya gitu. Nah terus bagaimana konsep harta dalam Islam yang seharusnya? Konsep harta sebenarnya itu lebih ke awal ya, ke surat bahasan yang kedua saya, yaitu tentang konsep kepemilikan ya. Nah, ya konsep kepemilikan ini lebih konsep harta. Saya lupa untuk istilah bahasa Arabnya, tapi dijelaskan di mata kuliah. Saya belajar di mata kuliah, ingat sekali di mata kuliah Ustaz Sigit di kedua ya, di mata kuliah kedua di semester pertama. Itu konsep kepemilikan, bahwa setiap kepemilikan itu semuanya itu adalah punya Allah ya. Jadi setiap harta yang diberikan kepada kita itu adalah titipan saja. Saya lupa istilah bahasa Arabnya, mohon maaf. Ya, itu konsep kepemilikan sebenarnya. Untuk konsep harta juga seperti itu. Harta itu sebenarnya adalah punya Allah semua. Di sini dijelaskan kerajaan langit dan bumi ini hanyalah kepada Allah dan hanya dikembalikan. Di ayat lain juga dijelaskan seluruh perbendaharaan di bumi ini juga itu milik Allah. Jadi konsepnya itu adalah semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini adalah milik Allah, dan manusia itu hartanya adalah titipan saja. Maka kemudian hartanya itu haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya, atau kemudian disisihkan untuk dia itu bersedekah atau diinfakkan. Itu kalau konsep kepemilikan harta dalam Islam yang saya ketahui. Oh ya baik. Jadi harta itu punya Allah semuanya.
manusia itu cuma dititipin gitu. Iya. Jadi kita nggak benar-benar punya harta kita. Gimana ya Kak? Kalau nggak benar-benar punya, sebenarnya Allah itu punya kasih kewenangan juga ke kita buat kita tuh manfaatin harta kita. Nah, gimana tuh kewenangan apa maksudnya? Ya, jadi kita kan punya pilihan kan, punya pilihan, life is choice kan, pilihan terhadap harta juga ada. Jadi kita mau manfaatin, ya tidak apa-apa untuk menganggap itu adalah milik kita, selagi agar kita bisa amanah terhadap milik kita. Ya kan, katanya tadi itu kan hartanya kita kan amanah kan, konsep kepemilikan tadi. Di ayat lain juga dijelaskan hal yang sama di tafsir ini juga untuk menjaga amanah kan, maksudnya amanah itu adalah diri kita terhadap orang lain dan terhadap Allah. Nah, jadi harta itu juga sebenarnya amanah untuk kita, tapi Allah itu memberikan kita harta kemudian yang diamanahkan untuk kita, yang kemudian kita untuk dimiliki oleh kita ya dengan digunakan sebaik-baiknya. Jadi kalaupun kita udah miliki, tapi itu tetaplah amanah gitu. Gimana sih ngejelasinnya? Aku bingung. Ya gimana. Tenang. Jadi gimana ya Kak? Sebenarnya harta itu adalah seluruh harta, termasuk diri kita itu adalah amanah dari Allah ya. Tapi juga Allah itu memberikan kewenangan kita untuk mempergunakan harta kita dengan gimana lah yang kita gunakan gitu. Jadi untuk harta itu sebenarnya menjadi milik kita juga. Cuma jadi milik kita itu yang diminta sama Allah itu adalah untuk menggunakannya secara amanah gitu. Ya, kayak gitu sih. Ya. Dititipin kepada kita, digunakan secara amanah. Seperti itu Kak. Itu penjelasan yang paling masuk ke kepala saya. Ya. Ya, coba aku lurusin sedikit ya konsep istikhlaf. Istikhlaf namanya. Betul. Ya, jadi ada dua prinsip dalam konsep istikhlaf itu. Jadi memang betul ya tadi hakikatnya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Memang Allah memberikan kepada kita harta gitu ya. Dalam Quran surah An-Nur ayat 33 itu dijelaskan ya gitu. Allah itu memberikan hartanya kepada kita gitu ya. Nah, tapi nggak cuma dalam Quran surah 33 Allah itu secara kan artinya itu dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah. Berarti kan ini memang semua harta yang ada itu memang harta milik Allah pada hakikatnya. Yang kedua, kenapa kita bisa memakainya gitu? Karena Allah itu menjadikan manusia itu berkuasa atas harta itu, gitu ya. Menjadikannya berkuasa atas harta itu. Implikasi dari konsep istilaf ini apa? Jadi ketika Allah ini yang punya harta dan kita itu diberikan kuasa atasnya ya, gitu. Kita ya pada hakikatnya tidak memiliki harta itu karena pada awalnya itu memang hartanya Allah. Kita hanya diberi kuasa ya untuk memakainya gitu. Asalkan tadi harus terikat dengan peraturannya Allah, sistemnya Allah atau syariatnya Allah. Gitu. Jadi kita nggak benar-benar punya harta itu sebenarnya karena ya tadi kita terikat dengan aturan Allah ya. Seperti itu, Dina. Kak, sudah diluruskan dengan kata-kata yang lebih gampang dicerna. Terus apalagi ya? Masih ada waktu. Ya. Oh, udah ada. Kasih kesempatan ya untuk baik, Rani. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ria atas pertanyaannya. Silakan ke penguji yang terakhir, Rani, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke Kak Izma, makasih. Sebelumnya Dina, aku mau tanya fungsi dari adanya ekonomi Islam itu apa? Oke Rani, jazakillah khair untuk pertanyaannya dan penguji lainnya. Fungsi dari ekonomi Islam itu sebenarnya adalah ekonomi untuk mengatur bagaimana untuk mengatur perekonomian secara individu, masyarakat, dan juga menyeluruh. Fungsi dari ekonomi Islam seperti itu. Itu mengatur sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat. Oke.
apa perbedaan, ini kan kita jurusan manajemen syariah ya. Apa yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional? Dari kata-kata syariahnya dulu deh. Kalau manajemen konvensional adalah hanya manajemen saja. Ya itu di mata kuliah juga sama, hanya manajemen saja. Kalau manajemen syariah itu ada kata syariahnya. Di situ jelas banget kalau manajemen syariah adalah manajemen yang diatur oleh syariah. Tapi kalau manajemen konvensional adalah manajemen yang diatur oleh sistem konvensional sekarang. Apa itu sistem konvensional sekarang? Adalah sistem yang ada saat ini. Apa sistem yang ada saat ini? Yaitu adalah sistem kapitalis. Bagaimana manajemen syariah memandang perilaku konsumen ya masyarakat saat ini gitu kan, beberapa kalangannya itu membeli barang bukan karena biasa kan kalau di manajemen itu perilaku konsumen, mereka membeli barang karena melihat value ya kan, ada nilainya, entah itu dari kualitas atau kuantitas. Namun gimana pandangan manajemen syariah terhadap perilaku konsumen beberapa kalangan yang membeli suatu barang bukan karena kedua hal tersebut, tapi hanya berdasarkan kepuasan emosional semata. Oke, aku jawab dulu ya. Ini sebenarnya aku jawab dari dua sisi untuk bagaimana kita membeli ya. Sebenarnya kalau kita beli barang itu, asalkan barang itu tidak haram zatnya dan tidak digunakan untuk hal yang haram, digunakan misalkan homer atau minuman keras ya, maka itu hukumnya ya boleh-boleh saja, masih mubah. Kalau barangnya itu halal digunakan dan jadi halal dibeli. Nah, tapi kalau misalkan lebih kepada gimana ini jelasnya? Lebih kepada kalau misalkan kita beli barang tidak dipakai, itu lebih kepada menyanyiakan harta ya, menyanyiakan duit kita buat beli barang itu sebenarnya. Dan itu lebih gimana? Dan itu kayak kan kalau misalkan Islam itu mengajarkan kita untuk berperilakulah sesuai dirimu dan sesuai kebutuhan saja. Nah, tapi kalau misalkan seperti itu, ya itu agak gimana ya penjelasannya? Ya seperti kayak menggunakan hartanya itu tadi berlebihan. Oke. Tadi kan perilaku konsumen itu menjadi salah satu bagian dari manajemen pemasaran kan. Yes. Nah, bagaimana maksudnya dalam artian gini, terus hukumnya apa bagi penjual ya kan yang menjual barang tersebut? Barang yang mana ini dulu? Barang yang saja? Kan kalau tadi kan konsumen itu membeli biasanya karena value kan. Oh gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu kan ada beberapa kalangan yang dia membeli produk itu hanya karena kepuasan emosional saja. Misal kayak yang fans K-pop tuh beli yang ID card idolnya gitu doang, yang cuman foto doang. Nah, itu gimana memandang penjual yang menjual barang tersebut gitu loh? Ya, untuk menjual barang yang tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat maksudnya di sini adalah tidak bermanfaat sesuai syariah. Itu adalah lebih kepada menjual sesuatu yang tidak berguna ya. Dan kalau misalkan hukum asalnya itu barangnya tidak berguna, terus dijual, terus laku. Awalnya sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan ternyata barangnya itu jadi amal, jadi dosa jariah dia buat apa ya, buat pembelinya, konsumennya itu melakukan kayak kemaksiatan, maka itu ya ke penjualnya juga sih, jadi dosa jariahnya juga. Jadi kalau misalkan saran aku lebih untuk penjualnya seperti ini ya, saran aku lebih ya juallah barang yang minimal tidak membawa kepada kemaksiatan ya. Karena kan semua penjual pengen untung pastinya. Oke, yang terakhir, jelaskan perdagangan internasional dalam sisi aspek pengaturan manajemennya, manajemen syariahnya. Oke, untuk perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional yang berlaku sekarang dan gimana perdagangan internasional yang seharusnya sesuai dengan pandangan manajemen syariah.
Untuk perdagangan internasional ya, ini perdagangan internasional ada yang sekarang ini ada yang berskala kecil atau bisa juga di marketplace langsung mungkin dikirim dari luar negeri ke sini, itu skala kecil. Ada juga perdagangan internasional yang itu langsung skala besar, biasanya pakai kapal kargo dan segala macam ya. Nah, ini ada aspek dua sisi juga yang perlu dibahas. Yang pertama itu adalah yang skala kecil tadi. Nah, untuk perdagangan seperti ini, kembali lagi ke hukum asal apa yang dijualnya, dan hukum asal bagaimana seseorang itu untuk mempromosikannya, ya, dipromosikan sesuai syariat atau tidak. Misalkan kayak jual gamis, jual apa ya, jual dress impor ya, terus di apa ya, diiklankan tapi dengan wanita yang tidak menutup aurat ya, maka iklannya seperti itu untuk itu. Terus untuk sebenarnya kalau diperdagangkan internasional secara seperti ini ya boleh-boleh saja sebenarnya, karena hanya berbeda jauh saja kan. Tapi yang jadi masalah adalah perdagangan internasional yang lebih komplikat ya, itu masalahnya ada di bagian perdagangan internasional skala besar. Nah, ini untuk perdagangan internasional skala besar, saya pernah mempelajari sedikit, tapi saya tidak terlalu paham tentang mata kuliah perdagangan internasional ini, ya. Jadi di sini untuk ada juga akad-akad yang double, akad yang double, terus di sini juga ada beberapa banyak perizinan dan juga denda ya. Tapi kalau di zaman dulu itu perdagangan internasionalnya itu yang saya ketahui adalah mereka itu hanya berpergian saja dengan izin. Kalau sekarang itu lebih apa ya? Lebih kepada akad-akadnya itu yang salah. Misalkan kayak gini deh. Ada akadnya. Ini saya kurang tahu semua ya akad perdagangan internasional, tapi yang saya ingat aja, misalkan kayak gini. Membeli barang dengan akad bai'u salam ya. Jadi seorang ini si perdagangan internasional ini kalau mau barangnya nyampe itu harus membeli barang dengan akad bai'u salam. Nah, tapi akad bai'u salamnya ini barangnya masih belum ada. Jadi diakadkan dulu dan dikasih uangnya dulu. Nah, seperti ini sih kalau perbedaannya. Jadi yang garis apa ya? Garis benang merahnya itu adalah yang satu ini adalah akad-akadnya dan cara-caranya ini tidak sesuai dengan syariat pada saat perdagangan saat ini ya. Terus yang saat zaman Rasulullah itu akadnya itu yang dilakukan Muslim itu adalah dengan beda ya, tidak seperti ini dengan mengikuti cara Rasulullah berdagang. Itu saja yang bisa aku jawab. Oke, Kak Isma, cukup. Oke, jazakallahu khair. Kak Isma. Iya. Maaf tadi keluar. Oke, terima kasih kepada Rani yang telah memberikan pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah selesai ujian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tunggu dulu akumulasi dari nilai para penguji.
Oke, nilainya sudah terkumpul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Dina Juni dengan NIM 1822. Berapa, Dek? 345. 405, Kak. Oh ya, 405. Dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 70. Ya, barokallah. Terus semangat buat Dina. Jangan berhenti dalam membersamai Al-Quran. Ya. Sebelumnya terima kasih juga kepada para penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji. Semoga Allah memberikan, semoga ini menjadi pahala untuk kita semua. Baik, mungkin kita akhiri ujian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Dina. Terima kasih. Akhirnya. Barakallah Aku live ya, Dina. Kak. Oke, jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum, Kak. Aku live. Isma harus diumumkan. Karena itu berdampak kepada sebetulnya pengennya lanjut BAS lagi ya. Jadi meskipun sudah AAII, tapi tetap BAS harusnya lanjut. Kalau kan itu psikologinya itu sudah selesai tuntas. Oh iya ya Ustaz. Harusnya dia komentar juga kan, alhamdulillahnya gitu. Padahal ini belum berakhir, ini masih berproses terus. Ya, Ya. betul Ustaz. Iya. Ya, rapat pesantren, rapat asatid pesantren. Kenapa Ustaz? Ini mau dipakai rapat pesantren. Fiana ada nggak Kak Fiana? Fiana dia minta masuk juga.